Selamat datang di podcast Gen Z. Nah, pada kesempatan hari ini kami berdua akan ngobrol tentang topik yang seru banget nih, yaitu psikologi pendidikan untuk generasi Z. Nah, topik ini penting banget karena tantangan guru zaman sekarang tuh beda banget dibandingkan 10 sampai 20 tahun lalu. Betul banget nih. Jadi guru-guru Gen Z ini kan rata-rata lahir di era digital ya. Mereka tumbuh dengan internet, smartphone, media sosial. Jadi cara mereka memaknai proses belajar mengajar dalam kelas juga sangat unik nih teman-teman. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu nih, siapa sih guru yang disebut Gen Z ini? Nah, biasanya Gen Z ini lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Dan sekarang sudah mulai masuk ke dunia pendidikan sebagai guru muda. Ya, dan cirinya mereka itu lebih adaptif terhadap teknologi, kerjanya cepat, senang kolaborasi, tapi juga sensitif terhadap work-life balance. Itu kata kuncinya. Dan menariknya, mindset mereka tentang pendidikan itu sering lebih humanis. Mereka melihat siswa bukan cuma sebagai murid yang harus dapat nilai bagus, tetapi guru Gen Z ini melihat sebagai manusia yang punya emosi, minat, dan kebutuhan psikologis. Nah, selanjutnya kita bahas apa aja sih prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang penting buat guru Gen Z. Oke, prinsip yang pertama dalam psikologi pendidikan untuk guru Gen Z yaitu growth mindset. Guru Gen Z biasanya lebih cepat menerima konsep growth mindset. Mereka percaya kecerdasan bisa berkembang, bukan sesuatu yang baku. Dan dengan mindset ini, cara mereka memberi umpan balik ke siswa jadi lebih konstruktif. Bukan kamu salah, tapi kita cari cara lain supaya kamu bisa lebih paham. Nah, lalu prinsip yang kedua yaitu psikologi positif dalam pendidikan. Guru Gen Z biasanya punya kecenderungan membangun suasana kelas yang menyenangkan dan menghargai kebahagiaan belajar. Prinsip seperti strength-based learning itu sangat cocok. Bener nih, fokusnya bukan cuma apa kelemahannya siswa, tapi apa kelebihannya. Ini bikin ruang kelas lebih sehat secara emosional. Prinsip selanjutnya yaitu adalah student-centered learning. Prinsip ini melalui pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Itu udah kayak bahasa ibu nih, keren banget. Buat Gen Z, mereka terbiasa dengan personalisasi, jadi mereka lebih peka dalam mengenali kebutuhan tiap-tiap siswanya. Nah, ditambah lagi mereka berani bereksperimen dengan metode baru seperti project-based learning, gamification, atau pembelajaran berbasis teknologi. Betul. Nah, jadi guru Gen Z itu nggak selalu mudah juga. Tantangannya juga ada, bahkan bisa dibilang banyak banget nih. Nah, misalnya tekanan dari lingkungan kerja yang masih menjadi kultur lama yang menganggap guru harus serba tahu dan serba benar. Belum lagi nih manajemen kelas, guru muda sering dianggap kurang tegas. Padahal pendekatan mereka kan lebih kolaboratif, bukan otoriter. Betul gak sih Kang Potan? Betul banget nih. Dan satu lagi, overload informasi. Karena sangat digital, kadang kita sebagai guru Gen Z itu sendiri butuh batasan supaya nggak burnout. Nah, aku juga punya tips dan solusi buat teman-teman calon-calon guru Gen Z atau yang udah jadi guru Gen Z nih. Apa aja tuh Mufti? Yang pertama nih ada self-awareness. Guru Gen Z itu perlu memahami emosi dan kapasitas diri mereka. Psikologi pendidikan itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru, supaya pembelajaran di kelas itu dapat berjalan lebih optimal. Dan karena guru Gen Z itu kan lebih suka yang kolaboratif, jadi ini perlu banget nih self-awareness. Nah, tips yang kedua yaitu komunikasi asertif. Supaya tetap dihargai meski usianya lebih muda, guru perlu bisa bicara tegas tapi tetap sopan. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi lintas generasi. Jadi guru Gen Z itu jangan alergi untuk belajar dari guru senior. Kombinasi pengalaman dan inovasi itu bakal jadi kuat banget nih teman-teman. Oke, tips yang terakhir yaitu terus belajar karena dunia pendidikan ini berkembang sangat cepat.
dari teknologi, kurikulum, sampai karakter siswa. Wah, keren banget ya, udah banyak banget nih ilmu yang kita bahas di segmen kali ini. Meskipun cuma beberapa menit, tapi semoga ini bisa membuat teman-teman bisa belajar lebih semangat lagi. Mungkin cukup ya ngobrol kita hari ini. Seru banget tentunya. Semoga segmen kali ini bisa jadi refleksi buat guru-guru muda di luar sana, guru Gen Z, guru-guru muda, dan kita juga nih, teman-teman yang bakal jadi guru. Betul banget nih. Jadi guru Gen Z itu bukan tantangan aja, tapi kesempatan untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. See you.